semuanya, saya Muhammad Dio Saputra dengan NIM 112110349. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terdengar membosankan. Tapi percayalah, ini akan menjadi seru. Kita akan menjelaskan PPh pasal 23 dengan contoh sewa kendaraan yang mudah dipahami. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Saputra. Saya ini berasal dari kelas MA 21C16 dan ini tugas perpajakan saya. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, hadiah, penghargaan, dan penyerahan atas jasa. Jadi bayangkan PPh pasal 23 ini seperti tip wajib yang harus kita berikan ke pemerintah. Bedanya itu kalau tip biasa kita kasih ke pelayan restoran. Ini kita kasih ke negara. Keren kan? Ini berlaku untuk berbagai jasa, tapi hari ini kita fokuskan ke sewa kendaraan. Selanjutnya, studi kasus. Oke, mari kita buat cerita seru. Ada 2 perusahaan yang butuh mobil. Kita panggil saja si peminjam dan PT Rental Cepat sang pemilik mobil. Jadi di sini si peminjam butuh 5 mobil keren. Masing-masing 5 juta per bulan. Jadi kalau 5 mobil keren ini harganya 5 juta per bulan, totalnya 25 juta. Banyak juga ya. Nah, disinilah PPh pasal 23 beraksi. Pemerintah bilang, "Hey, dari 25 juta itu kami minta tip 2% ya. Jadi berapa nih tipnya?" Yap, 500.000. Tidak terlalu banyak kan? Dan tidak sebanding juga sama total sewanya. Selanjutnya, mekanisme pemotongan. Ini bagian serunya ya. Si peminjam tadi tiba-tiba jadi agen pajak dadakan. Keren kan? Mereka yang harus memotong 500.000 itu dan kirim ke pemerintah. Jadi, selain nyewa mobil, mereka juga bantu negara ngumpulin pajak. Multitasking juga ya. Selanjutnya, hasil akhir. Jadi akhir cerita ini si pemilik mobil dapat uang 24,5 juta, bukan 25 juta. Kemana sisanya? Yap, 500.000 sudah di tangan pemerintah. Tapi tenang saja, ini bukan hilang, tapi jadi semacam tabungan pajak buat si pemilik mobil. Mengapa sistem ini? Kalian mungkin bertanya, kenapa ribet banget sih? Nah, ada 2 alasan keren. Pertama, pemerintah dapat uang pajak lebih cepat, kayak gajian tiap bulanan. Yang kedua, semua jadi lebih patuh bayar pajak soalnya ada yang ngawasin si peminjam tadi. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tarif PPh pasal 23. Jadi penjelasan tarif PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto ini diperuntukkan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah ataupun bangunan.
Lalu ada imbalan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 141/PMK di 03/2015 dan ini efektif berlaku pada tanggal 24 Agustus tahun 2015. Selanjutnya, ya, kesimpulan. Jadi teman-teman, PPh pasal 23 ini sebenarnya cara pintar pemerintah ngumpulin pajak. Anggap aja kita ikut patungan buat bangun negeri. Dan ternyata nggak serumit yang kita kira ya. Siapa tahu besok-besok kalian yang jadi pengusaha. Jadi kalian udah ngerti deh cara main pajak. Ya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang PPh pasal 23. Semoga kalian jadi lebih paham dan nggak takut lagi sama istilah perpajakan. Ingat, bayar pajak itu keren. Saya Muhammad Dio Saputra. Terima kasih sudah menyimak.